warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi Bu. Sehat semua. Sehat Bu. Saya dan kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersekolah. Nah, apa tujuan kalian untuk bersekolah? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu pintar. Nah, supaya apa? Pintar. Supaya pintar. Jadi tujuan kalian ke sekolah untuk menuntut ilmu supaya pintar. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Semoga hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan dalam belajar sehingga kalian bisa menjadi anak yang pintar dan banyak menjadi anak yang soleh. Siapa ketua kelasnya? Sheryl. Sheryl. Nah, Sheryl ini doanya dari Sheryl. Teman-teman, kita belajar maka berdoa sama-sama berdoa mulai. Nah, Ibu mau bertanya, hari ini siapa yang tidak hadir? Tila. Yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Maya. Mengapa kalian tidak hadir? Dede. Nah, kita doakan semoga teman kita yang sakit bisa sembuh dan bisa bersekolah. Jadi buatkan gadis ini karena ini musim hujan. Buatkan kalian jaga kesehatan. Jangan main hujan-hujan ya. Supaya kita bisa sehat dan bisa pergi ke sekolah. Paham? Nah, untuk menyemangati kita memulai pelajaran, kita awali dengan menyanyikan sebuah lagu nasionalisme. Yuk kita bakar semangat nasionalisme kita sebagai anak-anak bangsa. Nah, peserta dibuatkan berdiri, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal ya? Yuk kita menyanyi bersama-sama dengan semangat.
pada kegiatan bekerja sama bergotong royong, kita saling bekerja sama. Misalnya, Kayla, tolong angkat bangkunya. Sheryl, tolong kamu menyapu. Sheryl, tolong kamu bersihkan papan tulis. Nah, di situ ibu menggunakan kata minta tolong. Nah, pada materi kali ini ada 2 mata pelajaran yaitu bahasa Indonesia tentang ungkapan permintaan tolong, dan matematika kita akan mengukur panjang suatu benda. Nah, untuk menyemangati kita supaya kita lebih semangat, kita mengadakan speaking dulu. Peserta didik buatkan diri. Supaya kita lebih semangat, membakar semangat kita dalam belajar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Nanti setelah mengamati tayangan si PowerPoint, ibu harapkan kalian mampu menentukan ungkapan permintaan tolong secara tertulis dengan benar. Nah, setelah mengamati tayangan gambar ungkapan permintaan tolong, ibu harapkan kalian dapat menganalisis secara tertulis dengan baik. Nah, setelah mengamati tayangan si PowerPoint nanti, tanya jawab diskusi, kalian dapat mempraktekkan terkait ungkapan permintaan tolong secara lisan dengan benar dan percaya diri. Setelah mengamati si PowerPoint 5 buah benda, ibu harapkan kalian dapat menentukan panjang dari 5 buah benda tersebut. Setelah mengamati tayangan PowerPoint, kalian diharapkan dapat menganalisis panjang 5 buah benda. Nah, setelah mengamati tayangan PowerPoint ini, kalian dapat membuat laporan panjang 5 buah benda secara tertulis dengan benar. Di sini kita belajar secara berkelompok, diskusi, dan tanya jawab. Tidak boleh bekerja sendiri-sendiri ya. Kalian harus aktif di dalam kelompok, karena kita bekerja secara bersama-sama. Nah, hari ini kita belajar secara apa? Berkelompok. Lagi? Bersama-sama. Berdiskusi. Dan bertanya jawab. Jadi semuanya harus aktif ya. Paham? Nanti ibu tampilkan di layar PowerPoint. Kalian perhatikan. Nah, perhatikan. Amati gambar berikut. Nah, kalian amati secara seksama. Sudah, kalian amati? Nah, gambar apa yang kalian lihat? Gambar ungkapan permintaan tolong. Nah, apakah kamu pernah minta pertolongan kepada orang
dilakukan. Nah, karena pelajaran kita secara berkelompok, kita akan membentuk kelompok. Ini kelompok satu, kelompok dua, dan kelompok tiga. Yuk kita susun bangkunya. Tolong dibaca dulu, dipahami. Kalian pahami teks yang ada tertulis di depan. Kata pernyataan tolong. Nah, kalian sudah mengamati tayangan yang di depan. Nah, dari tayangan ungkapan permintaan tolong, ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Nah, pada saat Nah, temanku bertanya, pada saat yang bagaimana kita meminta pertolongan? Nah, siapa yang mau berani menjawab? saya Bu, Nah, Sri. kesulitan, Nah, temanku menjawab, kita minta pertolongan pada saat kita mengalami kesulitan, kesusahan, kesusahan. Nah, ada lagi yang mau bertanya tentang ungkapan permintaan maaf? saya Bu, saya mau bertanya, pada saat seseorang bisa membutuhkan bantuan, kita bisa minta tolong pada siapa saja Bu? Nah, kawanku bertanya, kalau kita mengalami kesulitan atau memerlukan bantuan di sekolah, pada siapa-siapa saja kita minta pertolongan? Seperti Guru, teman. Nah, kalau kita mendapatkan kesulitan di sekolah, kalau kita mohon bantuan, kita bisa minta bantuan kepada siapa tadi? guru, Dan teman. Nah, pintar. Nah, ada lagi yang mau bertanya terkait hubungan permintaan maaf? saya mau bertanya bagaimana pada saat kita membutuhkan kepada apa kita bisa minta tolong kepada Allah yang tidak kita kenal. Nah, temanmu bertanya, Bu, kalau saat di jalan kita memerlukan bantuan, bolehkah kita minta pertolongan kepada orang yang tidak kita kenal? Boleh. Dengan kalimat apa kita mengungkapkan permintaan tolong kita? Tolong saya. Dengan kalimat sopan, ya. Santun. Nah, dengan ucapan apa kita minta pertolongan pada orang
diskusi ya, jangan kerja sendiri-sendiri. Kalian harus aktif semuanya ya, memberikan masukan. Paham? Nah di sini ada gambar. Kalian perhatikan gambar. Nanti di situ kalian akan membuat kalimat sederhana tetap ungkapan permintaan tolong. Paham? Kalian baca dulu. Jadi kita diskusi. Kalian di sini bikin gambar ini, bikin gambar sama buat kalimatnya. Ini adalah tolong nggak?
Nah, tadi ada temanmu yang menjatuhkan penggarisnya secara tidak sengaja. Dan dia minta pertolongan kepada sekalian Seri untuk mengambilkan penggarisnya. Nah, ibu mau bertanya nih, kira-kira apa gunanya penggaris ini? Apa? Untuk mengukur benda. Nah, pada materi matematika ini kita akan mempelajari tentang mengukur panjang benda dengan menggunakan penggaris. Nah, ini ya. Nah, gambar apa yang kalian lihat? Coba perhatikan. Nah, untuk mengukur benda-benda tersebut, kita bisa menggunakan apa? Penggaris untuk mengukur panjang benda yang ada di depan kita. Nah, apakah kalian bisa mengukur benda-benda tersebut dengan menggunakan penggaris? Nah, di situ ada sepatu, kotak pensil, air minum, buku. Nah, coba kalian keluarkan kotak air minum kalian, kotak pensil, buku, dan kalau salah satu sepasang sepatu yang teman kalian, kalau ini sepasang, kalian taruh di atas meja.
Menggunakan sentimeter.
Menggunakan centimeter. Kalian sudah berdiskusi, bekerja kelompok dan bertanya jawab. Nah, di sini kalian ibu harapkan kalian sudah siap dengan RKPD kalian. Kalian presentasikan di depan kelas, setiap kelompok maju. Nah, ibu untuk maju ke depan, yang pertama adalah kelompok satu. Kelompok satu dipersilakan maju ke depan, bacakan hasil kerja kelompoknya. Nah, dengarkan dulu teman kalian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kalau kesulitan memindahkan meja di ruang tamu yang sebaiknya selain belum adalah permintaan belum bahkan kebutuhan pasukan itu dengan terima kasih.
Dan teman kalian kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, di sini diharapkan kelompok lain mau menanggapi. Ada yang mau bertanya? Mengapa kita harus menggunakan kata yang satu dalam mengikat golongan? Nah, kalau kalian bertanya, mengapa kita harus menggunakan kata yang satu saat mengikat golongan? Nah, teman kalian menjawab kelompok 1 supaya orang senang hati menolong kita. Nah, mereka tidak merasa jengkel, mereka merasa senang karena kita menggunakan kata-kata yang sopan santun. Nah, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Terima kasih untuk kelompok 1. Bagus. Nah, sekarang silakan duduk. Nah, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Sekarang kelompok 2 maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, kelompok 2 akan membacakan hasil kerjanya. Sebelum kemudian memindahkan meja di ruangan tamu, kelompok sebaiknya mengucapkan saudara maka tolong ambilkan buku Wira Alam lalu kamu mendidik pada jangan ambilkan ke meja dapur kalimat disampaikan meminta tolong kepada teman harus diucap dengan sopan. Saat teman memberikan pertolongan maka kita perlu mengucapkan terima kasih. Nah, kalau teman kalian dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, kelompok lain ada yang mau bertanya? Saya Bu. Setelah meminta tolong kita mengucapkan Nah, teman bertanya, setelah kita minta pertolongan kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, kelompok 2 menjawab adalah memberikan pertolongan kita mengucapkan terima kasih. Nah, bagus untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Kalian dipersilakan dulu. Dalam matematika tadi kita mengukur panjang satu benda. Nah, apa saja yang kita gunakan untuk mengukur benda? Yaitu ada apa? Satu, penggaris. Apa lagi? Kilometer. Meteran tinta. Jangka sorong. Mikrometer sekrup. Nah, itu adalah alat-alat yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, bagaimana cara mengukur panjang benda dengan menggunakan penggaris? Nah, kita menggunakan penggaris. Nah, untuk mengukur dengan menggunakan penggaris, kita mulai dengan di bawah botol. Di mana penggaris letaknya di titik 0. Nah, kita ukur menggunakan penggaris seperti contoh. Nah, dimulai dari angka 0 sampailah ke ujung botol. Di situ kita akan mendapatkan hasilnya seperti yang ibu gambar. Nah,
untuk bisa membaca hasil pengukuran dengan baik dan benar, kita harus melihat bagian tegak lurus dengan tanda garis skala yang harus lebih teliti dalam melihat hasilnya supaya tidak terjadi kesalahan dalam mengukur. Nah, setelah kita menggunakan pengukur alat pengukur menggunakan penggaris, dan sekarang kita menggunakan mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan raw meter. Nah, kalian boleh ibu berikan kesempatan untuk mengukur benda-benda yang bisa kalian ukur dengan menggunakan meteran. Nah, kalian dipersilakan. Nah, dari kalian sudah mengukur dengan menggunakan raw meter. Nah, aku mau bertanya kelompok 1, kalian tadi mengukur apa? Mengukur lemari. Berapa meter panjangnya? 4 meter. Nah, kelompok 2, kalian sudah mengukur menggunakan meteran. Oke, kalian ukur tadi? Meja. Berapa meter? 2 meter. Kalian sudah mengukur menggunakan meter. Apa yang kalian ukur? Jendela. Berapa panjang jendela? 1 meter. 1 meter. Nah, kalian sudah mengukur panjang benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, perhatikan. 1 meter adalah 10/100 cm. Maka jika kita dikonversikan ukuran 1 cm adalah 1 meter per 100. Sehingga jika akan mengubah 250 cm ke dalam meter, maka dibagi menjadi 250 per 100. Hasilnya yaitu 2,5 meter. Sedangkan untuk mencari ukuran cm dan meter, maka bilangan tersebut dikalikan dengan 100. Contohnya 6 meter per cm adalah 6 dikali 100, hasilnya yaitu 600. Nah, setelah kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian, nah di sini kita bertanya jawab hasil diskusi kalian. Nah, ada yang mau bertanya? Saya bertanya tapi dia tidak mau menolong kita. Nah, temanmu bertanya, bagaimana kalau kita minta tolong kepada teman kita, tapi teman kita tidak mau menolong kita? Ada yang mau menjawab? Saya Bu. Ya, silakan. Mungkin kita harus menggunakan kata-kata yang sopan. Nah, di sini teman mengungkapkan kalau kita harus menggunakan kata-kata yang sopan kalau kita mau minta pertolongan supaya orang mau menolong kita, dan terkesan bahwa kita sebagai anak yang baik harus menggunakan kata-kata yang sopan sehingga orang berkeinginan untuk menolong kita. Nah, siapa lagi yang mau bertanya mengenai diskusi kalian? Saya Bu bertanya, bagaimana caranya kita menolong orang yang jauh yang terkena musibah? Nah, temanku bertanya, bagaimana caranya kita menolong teman yang jauh yang terkena musibah? Nah, ada yang menjawab? Nah, dengan cara kita mengumpulkan sumbangan. Misalnya, kita ada baju bekas, atau sepatu-sepatu yang sudah tidak terpakai masih bagus, atau kita mempunyai uang, itu boleh kita
bantu atau kita sumbangkan kepada teman-teman kita yang lagi kesusahan walaupun mereka berada sangat jauh. Paham? Nah, adakah materi yang kalian presentasi tadi yang kalian belum pahami? Saya bertanya, apakah kalau kita mengubah M ke CM maka bilangan tersebut dikalikan dengan 100? Nah, teman-teman bertanya, apakah kalau satuannya meter diubah menjadi sentimeter dikalikan dengan 100? Nah, perlu kalian ketahui 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, saya ada contoh 6 meter. Nanti 6 dikali 100. Hasilnya berapa 6 kali 100? 600. Hasilnya 600. Nah, pintar. Dah? Paham? Paham. Dah mengerti? Nah, di sini diharapkan kalian semua harus membantu orang-orang atau teman-teman yang mengalami kesulitan dan kalian harus mau menolong walaupun itu bukan orang yang kita kenal. Misalnya teman kita yang ada di Jawa, mereka kena banjir, mereka tidak bisa bersekolah karena mereka pakaiannya habis misalnya terbawa air, mereka tidak punya baju. Nah, kalian bisa menolong. Bisa. Ada apa caranya kalian menolong? Dengan menyumbang. Memberikan apa? Baju, sepatu, buku, senang pintar. Nah, itu yang disebutkan kalian harus mempunyai jiwa yang saling tolong menolong. Nah, dengarkan teman kalian dari kelompok kedua merangkum hasil dari materi pembelajaran hari ini. Nah, kelompok kedua dipersilakan. Ungkapan permintaan tolong diberikan karena seseorang melakukan dengan orang lain. Ungkapan permintaan tolong diucapkan dengan serius. Setelah orang lain menolongmu, ucapkan terima kasih. Nah, terima kasih untuk kelompok kedua yang sudah merangkum materi hari ini. Bagus sekali dan mengucapkan terima kasih. Nah, untuk mengukur keberhasilan dalam pelajaran kali ini, Ibu akan mengasihkan kalian soal evaluasi akhir supaya Ibu lebih jelas apakah kalian sudah paham betul. Jadi Ibu memberikan kalian soal evaluasi yang terakhir.
mulai. Alhamdulillah kalian sudah memahami materi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, besok kita berjumpa kembali pada materi yang lain, yaitu permintaan ungkapan maaf. Anak-anak, apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Adakah bagian-bagian materi yang kalian mengerti? Nah, alhamdulillah, terima kasih. Apa yang kalian lakukan untuk memahami materi yang telah Ibu sampaikan? Nah, dengan mengamati gambar. Pintar. Apakah cara yang dilakukan Ibu dalam kegiatan belajar membantu kalian dalam memahami materi? Nah, pelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Ibu merasa senang karena apa yang disampaikan kalian bisa paham. Semoga kalian menjadi anak-anak yang berilmu dan anak-anak yang pintar. Nah, kita tutup pelajaran hari ini. Kalian boleh berkemas-kemas. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran ini, kita akhiri dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Nah, tetap kelasnya mungkin banyak. Teman-teman sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga kalian bisa diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali. Nah, kalian bergaris.